Kalau ada orang gitu ya, kemudian melihat semak yang bergoyang-goyang itu, kalau otaknya itu penuh teori konspirasi, dia bilang, itu ada predator, ada macan, ayo kita lari gitu. Padahal ya belum tentu macan gitu, ya, belum tentu macan. Nah, orang-orang yang begini tuh lebih gampang hidup ketimbang yang itu belum tentu macan. Jangan-jangan kelinci kawin. Lah kalau macan beneran gimana gitu. Jadi orang yang mengembangkan otak konspirasi dan hoax itu lebih gampang hidup ketimbang yang mencari tahu yang sebenarnya. Dan itu berlaku ribuan tahun itu ya. Ribuan tahun. Sehingga yang namanya pengetahuan ilmiah yang baru berkembang, ya kalau bisa dikatakan 2000 tahun terakhir lah ya itu. Atau bahkan 1000 tahun terakhir. Itu belum apa-apanya dibandingkan hidup kita yang 350.000 tahun. Artinya, sepertiga ratus otak kita itu yang berkembang secara saintifik gitu ya. Jadi kalau ada orang yang saintifik, dia ini pencilan sebetulnya. Dia ini ekstremis itu. Ekstremis. Pantesan lebih sedikit ya. Sedikit dan dimusuhin gitu. Dimusuhin. Di zaman apapun itu saintis itu lebih banyak dimusuhin. Yang mulai yang namanya Nikolaus Kopernikus. Nikolaus Kopernikus itu loh, dia itu dihukum mati gitu ya. Dihukum itu ya. Itu Galileo kalau dia nggak nyembah sama paus, dihukum juga dia gitu. Tapi ngomong-ngomong ya, yang ekstrem gitu itu kayak aku itu sedikit gitu. Makanya banyak musuhnya gitu. Yang ekstrem keyakinan pun ada sedikit. Tapi yang banyak ini yang di tengah-tengah itu ya. Tengah-tengah itu. Jadi ya saintis terus ya masih ngambil-ngambil tahayul, ngambil-ngambil keyakinan. Nggak apa-apa, biarin aja orang dia nyari ketenangan gitu ya. Misalkan soal puasa gitu ya. Wes lah, ngomong ada penemuan tentang puasa loh, sudah dibahas itu. Sains itu dasarnya adalah nggak percaya gitu. Segala sesuatu itu dianggap nggak ada sampai terbukti ada gitu. Kalau keyakinan beda. Segala sesuatu itu harus ada sampai terbukti nggak ada. Jadi kalau saya yakin sesuatu itu ada, itu harus ada orang yang membuktikan bahwa keyakinanku salah. Loh, aneh gitu. Kamu yang yakin kok orang lain suruh membuktikan salah gitu. Tapi ini adalah hal yang membuat manusia itu tenang selama ratusan ribu tahun gitu ya. Ini ada Riza ini di sini. Riza itu ahlinya gitu ya. Riza itu ahlinya. Nah, kalau kemudian ada penemuan baru, dia cocokkan dengan keyakinannya, hebat itu Riza itu. Dan artikulasinya Riza itu bagus banget itu. Misalkan untuk menyampaikan bahwa keyakinan kita itu tidak salah, itu Riza itu bagus. Tapi ya bagaimanapun juga itu bukan sains gitu. Ya nggak apa-apa juga gitu ya. Banyak orang melakukan itu. Janganlah sih Riza. Aku memuji kamu kok ya itu. Jadi gini, orang-orang seperti Riza dan seperti Ninggar itu diperlukan itu. Diperlukan. Kenapa? Kamu ngomong tiap hari itu nggak sia-sia sih, Ninggar. Hanya saja gini, tidak akan orang itu berubah sikap gara-gara kamu, nggak akan itu. Tapi yang namanya argumentasimu itu diperlukan oleh orang yang sependapat dengan kamu, tapi nggak punya argumentasi gitu loh. Jadi manfaatnya adalah orang-orang yang istilahnya satu kubu dengan Ninggar, itu sekarang punya andalan untuk berargumentasi gitu. Sementara orang yang di seberangmu itu argumentasinya kan banyak meskipun ngawur yang sering dipakai gitu. Dan orang-orang yang mau melawan itu, mereka nggak punya argumentasi logisnya gitu. Hebatnya adalah kamu menyediakan argumentasi ilmiah bagi mereka yang belum punya argumentasi itu gitu ya. Ya, itu membuat tenang juga gitu ya. Dia tidak setuju dengan pemikiran-pemikiran yang tidak ilmiah, tetapi nggak punya argumentasi gitu. Argumentasi rasional itu menenangkan itu. Meskipun orang tidak setuju dengan klinik, tapi kalau dia tidak punya argumentasi logisnya, dia bisa gelisah gitu. Ya.
yang disampaikan oleh Riza, yang disampaikan oleh Ninggar, itu adalah argumentasi-argumentasi logis, sehingga orang yang berposisi sama dengan kalian itu mempunyai argumen-argumen untuk menenangkan dirinya. Itu manfaatnya, gitu.